Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di kuliah pengetahuan visual. Kita akan nyobain SQL Server Compact Edition ya, dan database root-nya. Kenapa kita pindah dari MySQL kemarin? Mungkin ada yang pakai MySQL kemudian ada bermasalah gitu ya. Ada masalah pada instalasi MySQL, kemudian ada koneksi MySQL yang bermasalah. Kita coba database berbasis file ya. Contoh database berbasis file bisa ada SQL CE, kemudian ada SQLite ya, kemudian misalkan ada Microsoft Access. Nah, kita coba fokus ke Microsoft Server SQL CE ya. Nah, di sini biar gampang saya menggunakan VirtualBox buat jalankan Visual Studio 2015 ya. Ini ada Visual Studio 2015. Saya installnya di VirtualBox karena biar nggak ganggu komputer saya yang saya gunakan buat kerja ya. Kalau misalkan saya install di komputer saya, ada kemungkinan nanti bisa ganggu Visual Studio 2019-nya. Jadi makanya saya menggunakan SQL Server ya. VirtualBox ya. Nah, sini saya coba install SQL Server Compact Edition. Jadi cari aja di Google. Nggak bisa diblok. SQL CE misalkan kata-kata kuncinya ya. Microsoft Server Compact Edition Service Pack 1 tahun 2020. Ada juga yang 3.5, ada yang 4 gitu ya. Kita coba aja yang 4 dulu ya. Kalau nggak bisa turun tahta turun versi ke 3.5. Building SQL di sini disebutkan Microsoft SQL Server Compact 4.0 is a free embed database that software developer can build ASP.NET website and Windows desktop application. SQL Server Compact 4 mempunyai footprint yang kecil, support private deploy, its binary and application loader easy develop, gampang di develop di Visual Studio dan Webmatrix Sims integration dan schema to SQL Server. Ya, kita coba aja download kemudian install ya. Di sini saya gunakan yang dua-dua aja diinstal. Ini versi di komputer ini saya gunakan versi yang jadi sesuaikan ya waktu instalasi sesuaikan dengan versi komputernya, operating sistemnya ya, 32 atau 64 ya. Oke. Installnya X86 atau 64 ya, bit atau 32 bit, itulah istilahnya gampangannya ya. Sini saya menggunakan yang X86 yang 32 bit aja. Next. Nanti kita coba di Visual Studio jalan apa enggak ya gitu ya. Simpan berkas, jalan, install.
Untuk instalasi biasanya sih, soalnya harusnya kalian paham aja ya. Ada repair. Oh, kalau ada repair berarti sudah pernah diinstal ya. Oke, cancel aja deh. Saya cek di, nah biar bisa taruh di, oke, kita sudah coba di, ternyata ada instalasinya ya. Kalau misalkan saya klik kontrol panel, berarti tinggal tambahkan SQL GE to PS 2015. How to install SQL Server Compact Edition in Visual Studio 2015. Kemudian lagi kan koneksi SQL Compact Edition di Visual Studio yang kalian gunakan 2015 tahun 2015 tahun 2019 ya. SQL Server. SQL SQLite and SQL Server Compact Toolbox. Use Visual Studio Explorer to add or existing SQL Server CE database. Oke, mungkin kalian bisa install ini ya, SQLite and SQL Server Compact Toolbox. Di Visual SQLite and SQL Server Compact Toolbox. Cari di Visual Studio Marketplace. Marketplace.visualstudio.com di download. Buka dengan Visual Studio. So
install. Sini ada SQL, udah nggak baca, install ya. Udah, Visual Studio nya saya tutup dulu, habis itu saya buka lagi itu ya. Oke, di sini Visual Studio-nya udah aku buka. Kita coba buat bikin database menggunakan SQL CE ya, Compact Edition. Jadi tambahkan koneksi SQL SQLite dan SQL Server Compact Toolbox, cari di marketplace, punyanya Eric J kalau nggak salah ya. Eric J. Oke, kita coba connection, klik kanan, add data connection. Dan misalkan data source-nya bukan ini ya, kita change dulu. Kita cari sini SQL Server Compact 4 Simple by Eric EJ. Oh, Eric EJ. Eric EJ. Oke. Di oke. Nah, data source-nya kita buat di satu file aja ya, misalkan SQL file, kita kasih nama gini, SQL file misalkan MHS mahasiswa 01 .sdf ya. Misalkan kita taruh di c.2/SQL files. Jadi jelas bikin foldernya dulu ya. Kalau belum, bikin foldernya dulu, mhs01.sdf test connection. Bisa nggak? Di oke, nggak ada, nggak bisa. Kita coba SQL CE. Nggak ada juga SQL CE 4. Oke, nggak ada ya. Kita coba cari tools. Sorry, bukan tools. View. Harus create baru kayaknya. View, kemudian others window. Nah, di sini ada SQLite, SQL Server Compact Toolbox. Nggak bisa di situ ya, berarti kita tambahkan di sini aja. Klik kanan, add SQL Server Compact. Jadi tadi munculkannya tadi ya, view, kemudian other windows, SQLite, SQL Server Compact Toolbox. Kalau sudah, di sini ada muncul tampilan seperti ini, diklik kanan, add SQL Server Compact 4 Edition. Apa nih? Blinking. Sini filenya kita kasih, misalkan tadi di c/sql file ms01. Browse ya, ada ya, misalkan mhs01, di open, does not exist, correct ya, ketik aja sih sebenarnya
saya create ya, kita bisa create. Nah di sini jadi ada optionnya save ya, MHS 01 save. Dia akan membuat file database baru. Koneksinya ini data source SQLCI, data source sama dengan c.2/sq file. Ini foldernya, ini nama filenya. Kita oke. Maximum database size bisa dari 16 GB sampai 4 GB ya. Kita oke kan aja dulu. Ya, tabelnya kosong ya. Oke, itu pakai Visual Studio 2015. Mudah-mudahan nanti di Visual, karena saya nggak ngerjakan pakai Visual Studio 2015 karena kalau kerja di sini lambatnya lumayan ya. Oke, semoga nanti proyeknya bisa jalan di Visual Studio 2015. Ini saya tutup dulu, terus close all document. Saya tutup dulu ya. Oke, saya akan gunakan Visual Studio 2019. Oke, di sini saya create new project. Kita gunakan WPF application pakai .NET framework. Kalau misalkan di mana, cari aja nanti di WPF application ya. Di next saya taruh di sini dulu, misalkan WPF simple db edit db CRUD database CRUD misalkan. Saya gunakan framework 47.2 WPF simple db CRUD. Oke, saya create. Biar gak banyak ini mana VirtualBox-nya saya matikan dulu aja ya, untuk menghemat memori komputer saya. Power sadar. Shutdown anyway. Ya, sambil menunggu, di sini sudah muncul main Windows. Silakan kita ganti dengan demo database, edit database, demo database CRUD, create data, update, delete. Nih headnya 25, weightnya 300 misalkan. Oops.
Oke, kita akan gunakan SQL CE ya, buat misalkan nanti apa yang kita buat ya, data mahasiswa mungkin ya, kayak tadi ya, add SQL Server Compact Connection. Kita gunakan misalkan create, saya taruh di C aja, SQL local DB, misalkan MHS 01 ya, mahasiswa gitu aja ya. Oke. Ini kita ada file MHS SQL 01 SDF, kemudian kita akan buat tabel-tabelnya dulu ya. Kita buat sederhana aja, misalkan tabel pertama sampel data mahasiswa ya, misalkan tabel buat edit ya, tabel database misalkan sederhana aja, misalkan ada prodi ya, prodi, kemudian ada tabel prodi, kemudian ada tabel mahasiswa. Misalkan kalau kita ngikutin prodi kita mbj.ac.id, kita lihat prodinya, daftar prodi. Fasilitas, profil, fakultas. Oke, misalnya kan kita ambil berapa aja ya, sipil, informatika, arsitektur misalkan, atau sipil, informatika, sisanya database. Tabel prodi, kemudian ada tabel mahasiswa. Kita buat sederhana aja ya. Pertama kita siapkan dulu folder-foldernya, add new folder, misalkan models, kemudian add new folder, views, add new folder, misalkan view models. Nah, di modelnya kita kemudian ada folder data misalkan, dan data modelnya misalkan kita add sama kayak kemarin, contoh yang sudah ada ya, mana sih, kita sudah membuat MVVM, WPF MVVM, atau model rental mobil ini aja ya, modelnya atau jenis mobil deh. Edit with notepad. Right. Oke, di sini kita harus menggunakan untuk kerja di database kita harus install, harus tambahkan entity framework di NuGet ya, dari NuGet ya. Oke.
Model berarti di sini reference, manage to get package. Jadi kita ini buatnya dari awal ya. Saya jadikan modelnya di dalam satu tempat, satu project. Kalau biasanya sih saya pisahkan ke project yang lain. Ini sekedar demo biar cepat buat nunjukin gimana proses editnya. Nanti kita balik lagi ke CRUD buat ini ya, yang rental mobil. Entity framework. SQL CE Compact Edition. Nah, Entity Framework, kita pilih Entity Framework SQL Server Compact. Sini kita gunakan Entity Framework SQL Compact. Install. Oke, nanti ada muncul seperti ini. Entity Framework ini harus diinstal. Entity Framework SQL Server Compact sama Microsoft.SQLServer.compact. I accept gitu ya. Oke, kalau sudah selesai, nanti kalau kita cek di sini ya, di reference akan muncul Entity Framework SQL, Entity Framework SQL Server, Entity Framework .SQL Server Compact, sama apa lagi tadi ya, Microsoft Data SQL Server CE. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat modelnya dulu ya. Seperti biasa, klik kanan, misalkan add kelas, misalkan namanya adalah program studi. Ya mungkin ini akan kita ulang-ulang biar kalian lebih familiar ya. Model datanya gitu ya. Jangan lupa tambahkan ini sistem komponen data annotation di sini. Kemudian ini sebutin tabelnya apa, nama tabelnya, nanti tabelnya adalah program studi ya, publik, misalkan di sini prop, kita tab ID, ini adalah primary key-nya. Gak usah ditambahin macam-macam, pasti ya, lebih baik tulis ID gitu aja. Kemudian publik, misalkan string, nama program studinya, misalkan di sini adalah required, gitu kan, harus diisi. Kemudian string length, panjangnya misalkan 40 karakter biar nggak banyak-banyak di tabelnya. Sudah. Kemudian misalkan kita buat tabel mahasiswanya, klik kanan, add, misalkan kelas mahasiswa. Di model sama kayak prodi, tabel. Oke.
misalkan sini table namanya apa gitu ya, misalkan mahasiswa, table mahasiswa, properti ada ID-nya, kemudian publik misalkan string nomor mahasiswa, misalkan di sini adalah string length nggak lebih dari 25 karakter, harus diisikan required, misalkan dia nama lagi nama ya, saya bikin sehemat mungkin aja ya. Kemudian misalkan publik integer, misalkan tahun lahir, sebagai ya hiasan aja dikit lah. Kemudian publik, nah ini buat koneksi ke tabel program studi. Publik misalkan program studi, ini kita sebut sebagai program studi juga, namanya get set. Kemudian ada public integer program studi ID. Ingat ya, kalau ini buat koneksinya, jadi ada program studi ID, apa yang ada di sini ini namanya kita sebut sebagai, nanti di sini adalah pengaitnya adalah program studi ID. Oke, kita sudah buat table database-nya, kemudian kita buat pengolahan entity framework-nya, data konteksnya ya. Oke, kita buat SQL CE EF6 code first. Creating database with EF6 SQL Server code first. Oke, code first with SQL CE. Tutorial get started SQL CE. Model. Nah, DB context. Sini cuman ditulis kayak gini aja. Kita buat data konteksnya ya, add kelas di data ya, jangan ditaruh di model, biar gampang memisahkan aja. Misalkan sini adalah main konteks database-nya, sini public main konteks sebagai turunan dari DB konteks. Oke, nggak ada garis-garis using system data.entity. Oke. Nah, kalau di sini bla 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 bla, install SQL CE 6 internal moment create database context. Oke, DB konteks. Oh ya, nggak apa-apa, database school konteks. Di sini buat konstruktor main konteks gitu ya, base dari main konteks. Kemudian kita registrasikan mana tadi? Aduh, table-tablenya ya. Tadi program studi ya, program models dot program studi, karena ada di namespace-nya
model.program studi. Tersebut misalkan di sini adalah program studi set. Kemudian ada mahasiswa mahasiswa set, misalkan siswa set himpunan mahasiswa gitu ya. Sudah di save. Nah, kalau sudah ngapain lagi? Saya agak lupa juga dikit. Nah, di situ kita harus nambahkan connection string ya. Ada connection string. Connection string. Oke, di sini ada konteks. Ups. Nah, di sini connection stringnya. Provider name-nya SQL data dan SQL series 4. Kalau di sini data source ini di sini pakai local DB, bukan pakai SQL CE. Oke, kita coba yang di ini ya, project connection string salin. Di app config kita cari connection string. Kalau nggak ada, biasanya di setelah config section tambahkan connection string. Namanya di sini adalah main context ya. Main context. Kita lihat SQL server CE. Ada lagi nggak ya? Oke, sebentar. Oh, bukan providernya. Data provider. Kita cek di data providernya ada nggak app config-nya. Oh, ada. Provider invariant sistem data SQL CE. Oke, berarti main konteks providernya ini. Kemudian connection stringnya kita cek. Kita gunakan di filenya ada di C SQL local DB. Kemudian tadi MIS SDF ya. Saya taruh di C. Kemudian kita nama filenya adalah MHS01 SDF ya. MHS01 SDF. Oke. Jadi ingat-ingat nanti connection stringnya terus kerja tambahkan itu framework. Slide. Koneksi database. Bentar ya. Oke, koneksi database-nya ini main konteks bla bla bla. Oke, kalau sudah kita save dulu.
saya close all, tutup dulu ya. Kemudian apa ya, habis koneksi database ini dibuat, new slide, lakukan migrasi ya, migrasi dengan lakukan migrasi apa, buka package manager console. Package manager console. Di sini bisa di tools, kemudian get package manager console. Dapat ini kita bersihkan dulu. Setelah dibersihkan, misalkan apalagi enable migration agak lupa sih benar apa enggak ya. Mana teh? Oke. Checking context target an existing database. Oke. Enable migration. Oke. Sudah enable migration, misalkan add migration, misalkan kita buat sebagai awal ya, migration namanya awal ya. Kita jalankan. Sit. Saya besarkan dikit. Nah, dia akan membuat file baru, ada tanggalnya, kemudian misalkan sebutkan awal gitu ya. Buat data awal kita bisa lakukan seeding sedikit ya. Seed. Oke. Misalkan kita tambahkan database awal ya. Misalkan di configuration sini ada seed-nya ya. Konteks add. Oke. Migration ini seed-nya, data awal. Konteks dot misalkan program study set dot add or update, misalkan new program study ID sama dengan 1, kemudian misalkan namanya sama dengan misalkan kita ambil dari Muhammadiyah ya. Mana tadi? Misalkan S1 Informatika. Ada seedingnya. S1 Informatika. Kemudian 2 misalkan teknik sipil. S1 teknik sipil, kemudian
Mana tadi, S1 farmasi misalkan, S1 farmasi. Kemudian sesuai arahan di sini di code project ada tulisannya base.seed context. Base.seed context. Oke, coba. Nah, kalau kita lihat di SQL CE di sini ya, mahasiswa MHS, tabelnya kosongan. Sini kita sudah melakukan migrasi, add migrationnya sudah ada. Kita lakukan misalkan setelah migrasi, add migration. Sorry ya, nanti kalau videonya panjang banget. Add migration, kemudian update database. Lakukan perintah update database. Oke, update database. Running seed method. Oke, kita cek dulu di SQL Compact database-nya. Ini kita refresh ya. Refresh. Sudah ada tabel mahasiswa sama prodi, program studi. Nah, di sini juga ada. Kalau kita klik kanan, edit top 200 rows. Nah, harusnya ada datanya karena kita taruh dari ininya ya, seedernya, data awal. Oke, sudah selesai. Kita tutup dulu, terus close all tabs. Oke, setelah ini kita akan buat tampilannya. Saya stop dulu videonya, kita sambung di video lain.